Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arali Safandi. Saya akan jelaskan tentang modul 6. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Setiap jaringan mempunyai komponen fisik dan media yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Berbagai jenis media memerlukan informasi berbeda tentang data untuk menerimanya dan memindahkannya ke seluruh jaringan fisik. Anggap saja seperti ini. Bola golf yang dipukul dengan baik bergerak di udara dengan cepat dan jauh. Ia juga dapat bergerak melalui air, tetapi tidak secepat itu atau sejauh itu kecuali dibantu oleh hantaman yang lebih kuat. Hal ini karena bola golf bergerak melalui media yang berbeda, air bukan udara. Data harus mendapatkan bantuan untuk memindahkannya ke berbagai media. Lapisan tautan data. Lapisan data link model OSI atau layer 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan NIC ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan data link melakukan hal berikut: memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis yang digunakan untuk meneruskan data. Menerima data biasanya layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya ke dalam frame layer 2. Mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Bertukar bingkai antar titik akhir melalui media jaringan. Menerima data diskapsulasi biasanya paket layer 3 dan mengarah ke protokol lapisan atas yang sesuai, melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya, lapisan data link menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ia harus mengetahui topologi logis atau suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer frame dari suatu perangkat ke perangkat lain. Topik ini menjelaskan cara kerja lapisan data link dengan topologi jaringan logis yang berbeda. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat menjelaskan jaringan LAN dan WAN. Topologi fisik mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara yaitu router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Topologi juga dapat mencangkup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi titik peralatan. Topologi fisik biasanya point to point atau star. Topologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer frame dari suatu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalaman. Alhamdulillah. IP layer 3. Bingkai tautan data. Bingkai topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan. Lapisan data link menyiapkan data yang diekapsulasi, biasanya paket IPv4 atau v6, untuk diangkut melintas media lokal dengan merangkum dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Protokol data link bertanggung jawab untuk komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol, lapisan data link berbeda mendeskripsikan frame lapisan data link. Setiap jenis frame memiliki 3 bagian dasar: tajuk, data, duplikat. Tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan data link menambah informasi dalam bentuk trailer di akhir frame.
Semua protokol lapisan dan data link merangkum data dalam bidang data frame, namun struktur frame dan bidang yang terdapat pada header dan trailer bervariasi menurut protokol. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Tujuan lapisan data link. Lapisan data link model OSI layer 2 menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan NIC ke kartu antarmuka jaringan. Tanpa lapisan data link, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Lapisan data link IEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sublapis berikut, RLC dan MAC. Lapis MAC menyediakan enkapsulasi data melalui perbatasan bingkai pengalaman dan deteksi kesalahan antarmuka. Router merangkum paket ke dalam bingkai yang sesuai metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Organisasi teknis yang menentukan standar terbuka dan protokol yang berlaku pada akses jaringan meliputi IEE, ITU, ISO, dan ANSI. Sekian, terima kasih.